Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Nur Rahim, NPM 253111099 dari kelas SI 25DX. Di sini saya mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia ingin mengulas tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu naskah video ulasan film yang berjudul The Intouchables. Di video kali ini, saya akan mengulas sebuah film yang benar-benar berhasil membuat saya tertawa sekaligus terharu dalam waktu yang bersamaan. Film yang saya maksud adalah The Intouchables, sebuah film drama komedi asal Prancis yang dirilis pada tahun 2011. Kalau kalian belum pernah menonton film ini, saya sangat merekomendasikannya. Dan bagi yang sudah menonton, mari kita bahas bersama kenapa film ini begitu istimewa. Jadi, tetap di sini ya teman-teman, karena ulasan ini akan mencakup sinopsis, analisis cerita, kelebihan, kekurangan, dan tentu saja kesan pribadi saya. Jadi, di Intouchables bercerita tentang dua orang yang sejatinya berasal dari dunia yang sangat berbeda. Tokoh pertama adalah Philip, seorang pria kaya raya dari Paris yang mengalami kelumpuhan total dari leher ke bawah akibat kecelakaan para layang. Hidupnya serba terbatas secara fisik, meski secara materi ia tidak kekurangan apapun. Lalu tokoh yang kedua adalah Dries, seorang pemuda dari pinggiran kota yang berasal dari keluarga imigran Senegal. Ia baru keluar dari penjara dan datang melamar pekerjaan sebagai pengasuh pribadi Philip. Bukan karena sungguh-sungguh ingin bekerja, tetapi semata-mata hanya untuk mendapatkan tanda tangan penolakan agar bisa mengklaim tunjangan pengangguran. Akan tetapi, justru dari pertemuan yang tidak disengaja inilah sebuah persahabatan yang tulus dan luar biasa lahir. Philip melihat bahwa Dries adalah satu-satunya orang yang tidak memperlakukannya dengan rasa kasihan berlebihan, sementara Dries menemukan sosok yang memberikannya kepercayaan dan kesempatan baru dalam hidup. Film ini diangkat dari kisah nyata Philip Pozzo di Borgo yang ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul The Second Shovel, atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya yaitu A Second Wind. Hal pertama yang langsung mencuri perhatian saya adalah performa akting para pemainnya. Omar Sy yang memerankan Dries benar-benar memukau. Ia berhasil membawakan karakter yang penuh energi, konyol, tapi sekaligus memiliki kedalaman emosi yang tidak dibuat-buat. Tidak heran, ia meraih penghargaan César Award untuk kategori aktor terbaik. Itulah penghargaan film paling bergengsi di Prancis. Di sisi lain, François Cluzet sebagai Philip juga tampil sangat meyakinkan. Dengan hampir seluruh adegannya hanya mengandalkan ekspresi wajah, ia berhasil menyampaikan kegelisahan, kesedihan, namun juga kebahagiaan yang tulus dari seorang manusia yang berjuang menemukan kembali semangat hidupnya. Satu hal yang membuat film ini begitu istimewa adalah chemistry yang luar biasa antara Dries dan Philip. Humor mereka terasa alami, bukan dibuat-buat. Ada adegan di mana Dries dengan santai mendorong kursi roda Philip kencang-kencang di taman sambil tertawa. Sementara Philip juga tertawa meski sedikit ketar-ketir. Momen-momen seperti inilah terasa sangat manusiawi dan menghangatkan hati. Saya pribadi paling terkesan dengan cara Dries memperlakukan Philip sebagai manusia biasa, bukan sebagai orang yang perlu dikasihani. Justru perlakuan yang tidak sopan ini yang membuat Philip merasa lebih hidup dari sebelumnya. Film ini menyampaikan banyak pesan moral secara halus tanpa menggurui. Pertama, tentang persahabatan sejati yang tidak mengenal batas kelas sosial. Yang kedua, tentang bagaimana seseorang bisa bangkit kembali ketika ada orang lain yang percaya padanya. Yang ketiga, dan ini yang paling kuat menurut saya, bahwa rasa kasihan bukanlah bentuk kepedulian terbaik. Yang orang butuhkan adalah penerimaan dan perlakuan yang setara. Ada satu dialog yang sangat berkesan bagi saya. Ketika Philip ditanya mengapa ia memilih Dries dari sekian banyak pelamar, jawabannya sederhana, namun bermakna dalam. Dries tidak melihatnya sebagai orang cacat. Lalu ada sisi sinematografi dan pemilihan musiknya juga patut dianjungin jempol. Perpaduan antara musik klasik Vivaldi dan Earth, Wind and Fire mencerminkan perbedaan dua dunia yang akhirnya bertemu dan saling melengkapi. Ini bukan sekedar latar musik, tapi metafora dari keseluruhan cerita. Lalu ada kelebihan dan kekurangan bagi saya. Yang pertama,
kelebihan yaitu jalan cerita yang seimbang antara komedi dan drama. Film ini tidak pernah terasa terlalu berat atau terlalu ringan. Porsinya pas sekali. Kedua, karakterisasi tokoh yang kuat dan konsisten dari awal hingga akhir. Ketiga, diangkat dari kisah nyata sehingga memberi dampak emosional yang lebih dalam bagi penonton. Yang keempat, dialog-dialognya terasa hidup dan tidak terkesan dipaksakan. Yang kelima, film ini berhasil mengangkat isu disabilitas dan kesenjangan sosial tanpa terasa menggurui atau klise. Kekurangan bagi saya yaitu, jujur saja, kekurangan film ini menurut saya sangat sedikit. Namun kalau harus disebutkan, alur ceritanya memang cukup mudah ditebak. Penonton yang sudah sering menonton film bergenre serupa mungkin sudah bisa menduga kemana arah ceritanya sebelum film berakhir. Selain itu, beberapa bagian dari latar belakang kehidupan Dries, misalnya kondisi keluarganya di pinggir kota, terasa kurang digali lebih dalam. Padahal mengeksplorasi sisi itu lebih jauh bisa menambah dimensi cerita yang lebih kaya. Secara keseluruhan, The Intouchables adalah film yang luar biasa bagi saya pribadi. Ini adalah salah satu film yang terbaik yang pernah saya tonton. Bukan karena efek visualnya yang megah atau plot twistnya yang mengejutkan, tapi justru karena kesederhanaannya yang menyentuh. Film ini mengajarkan kita bahwa persahabatan yang tulus bisa lahir dari tempat yang paling tidak terduga, dan bahwa setiap orang, tanpa memandang kondisi fisik atau latar belakang sosialnya, berhak diperlakukan dengan bermartabat. Saya memberikan film ini nilai 9,5 dari 10. Saya sangat merekomendasikan film ini untuk semua kalangan, terutama bagi kalian yang sedang membutuhkan tontonan yang bisa sekaligus menghibur, menginspirasi, dan membuat kalian merenung. Baiklah, sekian ulasan film The Intouchables dari saya. Kalau kalian sudah pernah menonton film ini, tulis kesan kalian di kolom komentar ya. Saya penasaran, apakah kalian merasakan hal yang sama seperti saya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.